Shalom, selamat siang saudara-saudara. Kembali kita berjumpa di dalam Well with Christ. Mari bersama-sama kita akan melihat apakah yang Tuhan sediakan bagi kita di siang hari ini. Apakah yang Dia ingin berikan kepada kita. Mari saat ini kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan menolong kita untuk bisa eh, mengingat akan Tuhan. Saudara, di dalam lagu ini eh, dikatakan demikian. Tuhan berkata kepada kita, "Ingatlah aku ketika engkau membuka Alkitab-Mu yang mungkin sudah usang dan pudar dimakan waktu. Ingatlah aku ketika engkau menghadap hadirat-Ku. Dari masa ke masa, setiap waktu, ingatlah aku di dalam hatimu. Ingatlah aku ketika engkau melihat dan menikmati indahnya mentari terbenam di langit. Ingatlah aku ketika engkau berdoa dan air mata sukacita menetes dari matamu. Ingatlah aku ketika engkau melihat anak-anak pulang dari sekolah minggu dengan senyuman. Ingatlah aku ketika anak-anak itu menjadi dewasa, menggantikan posisimu, dan ketika mereka pergi ke tempat yang lain. Karena engkau diikat oleh anugerah dan damai. Karena engkau adalah anak anugerah. Engkau adalah anakku. Aku mengingatmu, karena itu ingatlah akan aku. Mari izinkan lagu ini menolong kita untuk bisa mengingat akan Tuhan. Remember me in a Bible cracked and faded by the years. Remember me in a sanctuary filled with silent prayer. And age to age and heart to heart, bound by grace and peace. Child of wonder, child of God, I've remembered you. Remember me. Remember me when the color of a sunset fills the sky. Remember me when you pray and tears of joy fall from your eyes. And age to age and heart to heart, bound by grace and peace. Child of wonder, child of God, I've remembered you. Remember me. Remember me when the children leave their Sunday school with smiles. Remember me when they're old enough to teach, old enough to preach, old enough to lead.
swaying heart to heart. Child of wonder, child of God. Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk mengingat dirimu. Mari saat ini tolong kami supaya kami bisa tahu bagaimana kami bisa mengingat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan lihat ayat Alkitab yang mendasari akan satu perenungan kita di dalam siang hari ini. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 6 dikatakan demikian, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau taruh dalam hatimu." Ayat 7 sampai 9 dan 12 dikatakan demikian, "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa berulang-ulang kali Tuhan memberitahukan kepada kita untuk mengingat Dia. Saudara, kalau berbicara mengenai remember, mengingat, di dalam tema masa Prapaskah sampai nanti Jumat Agung dan Paskah, tema besar kita adalah remember. Mengingat Tuhan, mengingat diri, mengingat anugerahnya, mengingat eh, ciptaannya. Dan di dalam kalau berbicara mengenai mengingat, kadang-kadang bagi orang tertentu mungkin gampang untuk dilakukan, tapi bagi orang tertentu lainnya mungkin sulit. Karena apa? Karena tipe manusia, ada yang tipenya pengingat, bisa mengingat hal-hal yang detail, tapi ada orang yang gampang sekali lupa. Melupakan hal-hal detail ataupun melupakan hal yang juga cukup besar. Dan seringkali di dalam kehidupan kerohanian kita, kita bisa lupa akan Tuhan. Kenapa? Mungkin Tuhan bukan lagi yang menjadi terutama di dalam hidup kita. Mungkin kita juga sibuk dengan rutinitas hidup, sehingga kita lupa akan Tuhan. Atau mungkin kita tidak punya satu kebiasaan untuk mengingat. Karena itu untuk bisa mengingat, kita butuh pay attention untuk memperhatikan dan mengulang. Saudara, dikatakan melupakan Tuhan bukan selalu berarti menolak keberadaannya Dia. Tapi seringkali itu terjadi secara perlahan, dimulai dengan menunda waktu beribadah, mengabaikan momen-momen refleksi spiritual, sehingga akhirnya hidup kita seolah-olah tidak ada Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Sehingga ketika kita menjalani hidup sehari-hari, kita berpikir, merasa kita itu berjuang sendirian. Hanya ada Tuhan di hari Minggu atau ketika kita gereja. Di luar gereja, kita tidak bisa merasakan kehadirannya dan melihat pekerjaan tangannya. Dalam Ulangan 6, ayat 4 sampai 6 dikatakan, perhatikan. Apa yang diperhatikan? Perhatikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Dan perhatikan bahwa Tuhan ingin kita bisa mengasihi dirinya dengan sepenuhnya seluruh diri kita. Dan ini bisa terjadi ketika kita bisa sungguh-sungguh merasakan kasihnya, bukan hanya tahu tentang kasihnya, tapi kita sudah mengalami, merasakan, menikmatinya. Dan apa yang Dia perintahkan kepada kita,
kita perlu taruh di dalam hati kita. Karena itu mari kita perhatikan tentang siapa Tuhan, siapa Dia, kasihnya, dan bagaimana tentang diri kita, dan bagaimana kita merasakan kasihnya. Kemudian dikatakan juga mengulang-ulang di dalam ayat 7 sampai 9 dan 12, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, membicarakannya, mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, berbicara mengenai Dia. Ketika kita duduk di rumah, kita sedang dalam perjalanan, berbaring, bangun, dan dikatakan berulang-ulang dengan cara apa? Memiliki satu tanda. Kita perlu mencari bagaimana caranya kita bisa mengingat. Misalnya, di situ dikatakan mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, menjadikan lambang di dahimu, menuliskan di tiang pintu rumah atau pintu gerbang kotamu. Supaya apa? Supaya kita tidak melupakan Tuhan yang telah membawa kita keluar dari perbudakan dosa kepada kemerdekaan. Bebas menjadi diri kita apa adanya di hadapan Tuhan. Bebas merasakan kasih Tuhan sehingga diri kita bisa mengasihi, menerima diri kita apa adanya. Bukan ingin berubah menjadi diri seperti orang lain. Karena itu ada satu latihan yang mungkin akan menolong kita, satu latihan yang mungkin akan menolong kita untuk bisa mengingat Tuhan. Yang disebut the God Hunt, seperti itu ya. Latihan berburu Tuhan dikembangkan oleh seorang yang bernama Terence Mains. Terence Mann ini menulis bahwa sebuah perburuan akan Tuhan dimulai ketika kita melatih diri untuk mencari, memperhatikan campur tangan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari di dalam hidup kita. Dan seorang yang bernama Elizabeth Gilbert gitu ya, juga dalam bukunya The Way of Discernment berkata, kita perlu mencari dan merayakan kehadiran dan tindakan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya di dalam waktu-waktu tertentu, tapi kita perlu melihat, mencari, merayakan kehadiran dan tindakan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Caranya apa? Caranya kita bisa meluangkan waktu mungkin sekitar 5 menit setiap hari atau sebisanya aja. Mau 1 menit, mau 2 menit, silakan. Apa yang dilakukan di dalam waktu misalnya 5 menit ini, mari kita tinjau kembali hari kita, gitu ya, hari Anda. Latihan ini biasanya bisa dilakukan malam hari tepat sebelum tidur, tapi mungkin beberapa orang, merasakan waktu lain lebih baik. Dan ini sedikit mirip dengan doa eksamen, doa pemeriksaan diri yang sudah berapa minggu yang lalu kita pelajari, tetapi ini jauh lebih simpel. Tahapannya jauh lebih simpel, sehingga kita bisa lakukan hanya sekitar 5 menit saja atau kurang dari itu. Kemudian di dalam waktu, berburu Tuhan ini gitu ya, latihannya dikatakan, ajukan satu pertanyaan kepada diri Anda, "Di manakah saya melihat Tuhan hari ini? Di manakah, di kejadian manakah saya bisa melihat Tuhan hari ini?" Latihan ini bukan satu introspeksi diri ya. Jadi kayak kita cari-cari untuk ngobrak-ngabrik, Tuhan ada di mana sih gitu ya. Atau kita obrak-abrik perasaan kita, pikiran kita. Tapi hanya sekedar kalau bisa dilihat, it's okay. Nggak bisa dilihat, it's okay. Jadi hanya sekedar melihat tanda-tanda kehadiran atau aktivitas dia. Jadi dan tanda-tanda atau aktivitas Tuhan atau kehadiran Tuhan itu bisa saja kita lihat di dalam perasaan kita yang waktu hari ini mungkin tadi pagi merasa, kayaknya ada sesuatu yang menyentuh nih diri saya. Atau bisa juga ketika saudara Anda melihat alam, Anda bisa melihat, wow, ini karya Tuhan. Atau Anda bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam diri orang lain atau mendengar suara Tuhan lewat diri orang lain. Atau bahkan di dalam bagian kitab suci yang saudara baca di dalam saat teduh saudara. Di mana saja seperti itu. Kemudian ketika Anda melakukan ini, Anda cukup melihat ke belakang gitu ya.
dan identifikasi di mana Anda bisa mengatakan, "Itu adalah Tuhan." Kemudian, supaya kita bisa mengingat, kita perlu mencatat secara singkat di dalam jurnal kita. Kita perlu mencatat hanya singkat. Saya melihat Tuhan ketika tadi pagi waktu saya bangun, tiba-tiba saya merasakan damai. Hanya seperti itu, tidak usah cerita banyak. Kemudian, saudara juga, Anda juga tidak perlu repot-repot memikirkan waktu atau kejadian yang mungkin berasal dari Tuhan. Yang Anda nggak yakin ini dari Tuhan atau enggak. It's okay, nggak usah pikirkan seperti itu. Cukup catat momen-momen Anda dengan yakin mengatakan, "Itu adalah Tuhan." Jadi, it's okay kalau setelah 5 menit refleksi tidak ada apa-apa. Biarkan saja hari itu kosong atau tulis di dalam jurnalnya, tanggal sekian, hari ini tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena cara seperti ini adalah cara yang terbaik untuk bisa belajar mengingat Tuhan dan peka menyadari kehadiran dan pekerjaan tangannya. Dan setelah beberapa tahun kita melakukan selama 5 menit setiap hari dengan cara seperti ini, yakinlah kepekaan Anda akan meningkat secara drastis terhadap Tuhan. Jadi kita akan mencoba untuk melakukannya. Mari kita akan mencobanya lakukan, ingat kembali hari ini atau hari kemarin, ya. Kemudian ajukan satu pertanyaan, di mana saya Tuhan melihat hari ini? Dan saudara, sekali lagi, it's okay kalau Anda tidak bisa mendapatkannya. Jangan marahi dirimu, jangan hukum dirimu, jangan caci maki dirimu. Normal manusia sekali. Kalau kita tidak sadar, kita tidak bisa lihat. It's okay. Ketika saudara atau Anda tidak bisa mendapatkannya dalam hari ini atau kemarin, maka coba mundur beberapa hari ke belakang atau beberapa tahun ke belakang. Anda bisa berpikir, mengingat kapan terakhir kali Anda melihat Tuhan, dalam momen seperti apa, dan kemudian obrolkan hal ini dengan Tuhan. Kita akan ambil waktu beberapa menit untuk melakukan aktivitas berburu Tuhan di dalam hidup kita hari ini ataupun beberapa hari sebelumnya. Tuhan, Engkau tahu kami tidak punya kebiasaan untuk mengingat Engkau, ataupun tidak mungkin di antara kami tidak punya kebiasaan untuk memperhatikan Engkau dalam kehidupan keseharian kami. Tapi hari ini kami mau menjawab panggilan-Mu. Karena itu kami mau mencoba berburu Tuhan. Tolong kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami.
Tuhan, terima kasih sejenak kami boleh memikirkan, hmm, seperti apakah kami memperhatikan diri-Mu, mengingat Engkau di dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sungguh merindukan kami, dan Engkau selalu mengingat kami. Engkau tidak pernah melupakan kami, bahkan di saat kami melupakan diri-Mu. Tuhan, tolong kami, biarkan kami mulai dari hari ini, kami belajar memperhatikan diri-Mu di dalam kehidupan keseharian kami. Dan apa yang kami alami, yang kami lihat dari diri-Mu di dalam keseharian kami, tolong kami untuk boleh membicarakannya, men-sharingkan kepada orang-orang yang ada di dekat kami. Sehingga mungkin satu kali mereka pun punya kerinduan yang sama untuk mencari Engkau di dalam keseharian hidup mereka. Kami hanya bisa men-sharingkan, menceritakan, memberitahu mereka, tapi mereka akan melakukannya atau tidak, itu adalah bagian diri mereka dan Engkau. Kami tidak punya kuasa apapun untuk menggerakkan mereka. Kami tidak punya kuasa apapun untuk mengubah mereka. Itu semua ada di dalam tangan-Mu dan diri mereka. Karena itu kami hanya bisa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga hanya bisa menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, karena kadang-kadang untuk kami menggerakkan diri kami sendiri pun kami susah. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu terus. Kami mohon kekuatan dari Engkau. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan sepanjang sisa hari ini, biarlah kami boleh mencobanya juga. Dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan diri kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.